Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati kedua beserta komisioner Panwaslu Kecamatan Lidung, yang saya hormati dan yang saya hormatkan Bapak Ibu cuma satu orang ya. Tiga. Yang belum izin. Bapak Ibu PKD sekecamatan. Alhamdulillah kesempatan siang yang cukup hangat ini kita semua bisa berpatah-patah. Semoga di kesempatan kali ini tidak hanya sekedar bisa menemukan, tapi kita bisa penuh pemikiran, terutama berkenaan dengan hal-hal kepemiluan dan pengawasan khususnya di kecamatan. Dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia semata hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga dompetnya pun sehat. Sehat semuanya. Jangan lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, tabi'in dan tabi'innya, dan semoga orang syafaatnya sampai kepada kita semua selamanya. Ini merupakan kali pertama saya bisa silaturahmi. Kalau melihat dari agenda ini seharusnya saya itu hadir di tanggal 15 minggu kemarin, cuma karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, makanya saya meng-cancel dan mengubah jadwal dengan menginformasikan dadakan tadi ke Pak Ketua bahwa kita akan melakukan sampel patroli kawal hak pilih. Dan berbicara patroli kawal hak pilih ini tidak hanya baru kali ini, dan saya meyakini betul bahwa Pak Ketua dan juga Pak Enas dan Pak Johar ini sudah menyampaikan kepada teman-teman berkenaan dengan pengawalan hak pilih ini tidak hanya terbatas ketika dapat instruksi, baik itu dari kecamatan ataupun sebaliknya kecamatan dapat instruksi dari kabupaten. Karena sejatinya kita lahir, Bawaslu lahir, kemudian Panwas kecamatan lahir, Bapak Ibu semua sebagai PKD lahir. Ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses tahapan pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024 ini betul-betul sesuai dengan track peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Tugas kita memastikan semuanya sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme itu harus betul-betul sesuai dengan yang ada, yang tertuang dalam regulasi. Kemudian yang kedua, tentunya tugas kita adalah mengawal, bukan mengawal panwascam ataupun mengawal para caleg ataupun partai politik ya, tapi tugas kita semua adalah mengawal rakyat. Dengan apa mengawalnya? Dengan memastikan bahwa masyarakat Kecamatan Lidung yang sudah memenuhi syarat untuk memilih namanya sudah terdaftar sebagai pemilih. Itu harus kita kawal. Karena kalau misalnya ada satu momen ada masyarakat Lidung yang tidak terdaftar ataupun tidak didaftarkan untuk menjadi pemilih, ini akan menjadi problem. Bahkan ini sanksinya tidak main-main. Yang tidak memasukkan dengan sengaja daftar hak pilih seseorang ini bisa dipidana. Oleh karena itu teman-teman hadir ini untuk memastikan, mengawal, terutama di tahapan sekarang PPSKP ya, PPSKP pastikan bahwa masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu semua betul-betul yang sudah memiliki hak pilih mereka sudah tercatat dan terdaftar. Kendalanya di pemilu sekarang ini adalah untuk pelaksanaan pendataan itu adalah by year, artinya sesuai dengan aturan hukum yaitu EKTP. Jadi kalau misalnya masyarakat yang sudah memiliki EKTP usia berapa tahun? 17 tahun atau sudah menikah
di KTP itu, khususnya di kecamatan itu, maka itu akan terdata oleh teman-teman PPK dalam hal ini Pantarlih. Akan tetapi kalau masyarakat Ligung yang tidak memiliki KTP Ligung, secara otomatis mereka tidak akan terdata, tidak akan dicopot. Artinya apa? Itu akan menjadi catatan teman-teman semua ketika melakukan uji petik sudah ya. Ketika melakukan uji petik, kemudian nanti patroli kawal hak pilih, barangkali menemukan problem ataupun kasus seperti itu, pastikan dengan mengecek melalui DPT online. Sudah pada tahu belum? Nah, pastikan itu. Kalau misalnya sudah dipastikan menurut data DPT online, orang yang bersangkutan karena memang hanya domisili di sini tapi KTP-nya luar Ligung, itu secepatnya orang yang bersangkutan komunikasi dengan alamat setempat yang sesuai dengan KTP, kemudian teman-teman menyampaikan kepada PPS dan juga mencatatnya. Di mana mencatatnya? Di LHP. Ya, yang namanya LHP itu jimat buat penyelenggara pemilu. Saya punya cerita. Di tahun 2019, Bawaslu Majalengka itu ada sengketa hasil dan harus disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu karena saya sampai hari ini masih memegang divisi hukum, akhirnya saya mewakili atas nama Bawaslu untuk memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi karena ada salah satu partai politik yang merasa dirugikan oleh partai politik yang lain dan juga merasa dirugikan oleh jajaran pemilu. Waktu itu apa yang saya bawa? Tidak hanya regulasi yang akan saya sampaikan, tidak, bukan kepandaian saya dalam bicara yang ditunjukkan di depan Mahkamah Konstitusi, di depan para hakim, bukan itu. Apa yang saya bawa dan yang menjadi bekal saya? LHP dari teman-teman PKD. Tanpa ada LHP dari teman-teman PKD Panwascam, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sejatinya berbicara penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu, garda terdepan itu siapa? Teman-teman Bapak Ibu semua yang berhadapan langsung dengan secara eksplisit, secara spesifik di desanya masing-masing. Makanya kenapa di desa-desa itu ada satu orang satu PKD. Walaupun berbicara apa istilahnya tercover ataupun tidak, saya yakin tidak tercover. Satu desa kedah diawasi oleh satu orang. Bisa tercover tidak? Tidak. Cara mengcovernya seperti apa? Yang sudah Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu satu desa satu orang. Satu desa itu kan tidak ada 1, 2, 3 RT. Lebih dari 10 RT. Ada berapa RW? Ada berapa kepala keluarga? Jumlah pemilih pun ada berapa? Tidak hanya 100 pemilih, tapi lebih dari itu. Cara Bapak Ibu selama ini untuk melakukan mengefektifkan kerja-kerja pengawasan Bapak Ibu di desa itu seperti apa? Koordinasi sama Koordinasi dengan PPS, dengan RT RW, dengan partai politik di tingkat desa. Koordinasi. Terus apa lagi? Yang sudah dilakukan? Yaitu Koordinasi tingkat RT. Untuk RT. yang sekarang awal hak pilih, Oke, iya. yang udah dikoordinasi bersama TPS, yang maksudnya koordinasi nama-nama yang udah ada yang sekarang itu, tapi masih ada yang double, ada yang meninggal dan udah dikoordinasi. Iya. Kalau kami tidak tahu, yang menanyakan ke tingkatan RT-nya, Pak ini tuh masih ada enggak? Cuma sampai situ. Iya, ya, memang penting ya, karena kalau kita lihat kita pasti kalah. Kabupaten 5 Jalmi, nggak mungkin dalam satu kabupaten tercover 5 orang, nggak mungkin kan? Makanya kami punya jajaran teman-teman di Panwas kecamatan. 3 personil pun tidak memungkinkan. Lahirlah teman-teman Bapak Ibu semua PKD satu desa satu orang, itu pun sebenarnya belum cukup untuk melakukan pengawasan optimal. Kalau benar-benar pengawasan itu ada di pundak kita yang sudah di SK-kan 5, 3, 1.
nanti akan lahir lagi si bungsu PTPS. Itu pun tetap tidak akan memaksimalkan kerja-kerja kita kalau kita tidak memiliki strategi. Ya, jadi kita jangan perlu kerja keras, tapi kita juga harus kerja cerdas. Kerja cerdasnya seperti apa? Contohnya begini. Dalam tahapan kampanye, kalau misalnya satu orang per desa yang diawasi pemilih itu kan banyak, maka melakukan koordinasi betul tadi. Kita melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah desa, kemudian tokoh agama, kemudian karang taruna, ataupun misalnya ada komunitas-komunitas di desanya, kalau ibu-ibu misalnya ada arisan, ataupun teman gaplek, teman mancing, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman untuk melakukan komunikasi, sosialisasi. Tong dikekeuweuk ilmu yang disampaikan oleh teman-teman panas kecamatan, disampaikan lagi oleh Bapak Ibu semua. Minimal tadi komunitas-komunitas terdekat kita, atau spek paling kecil misalnya ke keluarga, lebih kecil lagi ke pasangan kita, itu sampaikan. Supaya apa? Supaya nanti kerja-kerja kita tuh ringan. Contoh, Omat nanti pas kampanye jangan mau terima uang, itu money politik. Sampaikan. Kalau misalnya Bapak melihat ada yang bagi-bagi sembako, laporkan ke saya. Iya, nomor telepon saya, rumah saya di RT iya, di RW ini. Itu sampaikan. Bapak-bapak Ibu sudah disosialisasikan belum status Bapak Ibu sebagai pengawas desa? Nah itu sudah bikin spanduk. Alhamdulillah, itu luar biasa. Ya, itu sebagai karena kalau PKD itu kan tidak punya kesekretariatan. Kesekretariatnya adalah rumah sendiri ya. Jadi all out teman-teman PKD itu ketika ada yang melapor, ketika ada pengaduan, adalah poskonya adalah rumah teman-teman Bapak Ibu semua. Itu menjadikan kesekretariatan. Nah, selain dari melakukan konsolidasi, kemudian sosialisasi, itu harus akan terbayangkan oleh kita semua kalau misalnya kita dalam satu desa di hari kampanye ada beberapa dugaan pelanggaran. RT 1 ada yang melanggar Pak Pengawas, di sini ada yang bagi-bagi amplop. PKD lari ke RT 1, belum nyampe ke RT 1 ada yang nelfon lagi, Pak Pengawas di RT 4 ayo ngebagi-bagikan amplop. Kesini pun kita belum lihat TKP, apalagi ke tempat yang lain, belum menuju ke tempat yang lain, ada lagi informasi. Kalau misalnya kerja-kerja kita seperti itu semuanya digenggam sendiri, apa yang kita tahu terkait dengan regulasi cukup hanya kita yang tahu, tidak disosialisasikan, yang repot adalah Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan ketika pengajian, ketika sholat berjamaah, umatnya, ayeuna teh keur momen kampanye isik aya calon datang ke masjid ieu mere-mere amplop, fotokeun bejaan saya. Setiap tempat seperti itu. Jadi meski akang eteh cuma satu orang, bisa kerang-kering. Pak Pengawas, ieu nu bagi-bagi amplop, ieu fotona, ieu videona, ieu buktina, ieu saksina. Sudah cukup. Makanya strategi seperti itu harus kita lakukan. Karena kalau mengandalkan ke fisik kita, kemampuan kita ini terbatas. Jumlah ini akan kalah dengan pemilih, dengan para tim ses, dengan para peserta pemilu kita akan kalah. Sementara kita harus memastikan bahwa desa kita ini aman dari pelanggaran pemilu. Tugas kita kan itu. Maka pakai strategi tadi. Nanti enak kita kerangkring, telepon, tinggal ngasih laporan, mereka ada buktinya, ada saksi, kemudian ada alat bukti berupa video, foto, dan lain sebagainya. Itu sampaikan, karena itu akan memudahkan kerja-kerja. Itu yang pertama, koordinasi dan sosialisasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait dengan LHP. Yang tadi saya sampaikan, modal saya sidang di Mahkamah Konstitusi bukan kepiawaian saya, bukan kemahiran saya dalam memahami regulasi, bukan itu. Tapi berbekal dari LHP yang PKD dan Panwas Kecamatan buat.
Dan saya pun tidak mengatakan bahwa menurut hasil kerja Bawaslu, tidak. Saya menyampaikan menurut hasil pengawasan PKD bernama ini di desa ini jam sekian yang diawasinya partai ini dan lain sebagainya, saya sampaikan. Tidak mengatasnamakan langsung Bawaslu, tetap disampaikan. Makanya penting sekali. Yang menjadi penyelamat pengawas pemilu di setiap jenjang adalah LHP. Jadi bukti kita bekerja LHP. Jadi sekarang misalnya saya tanya di satu-satu, Bu, saya udah melakukan pengawasan. Wah, di sana teh hampir ada money politik, hampir adu argumen, bahkan misalnya malah bedok misalnya gitu ya. Karena cek LHP-nya, LHP-nya tidak ada kalimat itu, baik-baik saja, nihil gitu ya. Saya anggap kejadian yang betul yang mana yang tertuang di LHP. Walaupun misalnya faktanya berdarah-darah, karena ada pertikaian misalnya, kita berdarah-darah, tapi selesai oleh kita, akhirnya tidak dituangkan di LHP, itu sangat disayangkan. Kami tidak akan tahu kerja teman-teman yang sangat luar biasa, bahkan mungkin nyawa taruhannya, kalau tidak dituangkan di LHP. Jadi sekecil apapun kejadian di lapangan Bapak Ibu melakukan pengawasan, tuangkan di LHP. Alim saya takut kalau nulis pelanggaran nanti diurus-urus lagi, harus laporan ini nih, akan saksi dan sebagainya. Sistem pemilu sekarang berbeda dengan pemilu 2019. Kalau dulu itu cegah, awasi, tindak. Ya. Kalau besok ada kampanye, hari ini kita sudah keliaran, mencegah. Ketika besok pelaksanaan ada yang bagi-bagi amplop, langsung kita dokumentasikan, tulis di LHP dugaan pelanggaran. Dulu seperti itu. Kalau sekarang tidak. Hari ini kita melakukan pencegahan itu otomatis. Karena setiap hari adanya Bawaslu ada untuk melakukan pencegahan. Jadi tidak terbatas. Tidak terbatas mau ada kampanye, mau tidak ada kampanye. Selama kita masih dalam tahapan pemilu belum tuntas, tugas kita adalah untuk melakukan pencegahan, meminimalisir potensi-potensi dugaan pelanggaran, itu tugas kita. Hadirnya kita semua untuk menyelesaikan masalah, untuk mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran di hari H-nya. Nah, sistem yang sekarang, kalau besok kampanye, jadi istilahnya itu adalah cegah, awasi, cegah, tindak. Kalau dulu awasi, cegah, tindak, ya salah. Ya, kalau sekarang ACT. Kalau dulu cegah, awasi, tindak. Kalau sekarang awasi, cegah, tindak. Paham tidak? ACT sekarang. Ya, jadi maksud ACT ini, hari ini kampanye. Pencegahan udah kita tiap hari kan, sosialisasi ke teman, ke saudara, ke tokoh dan lain sebagainya. Ketika hari ini ada kampanye, teman-teman melihat ada yang membagikan sembako, jangan menyebutnya itu dugaan pelanggaran. Kalau dituangkan di LHP, iya, tapi teman-teman kewajiban untuk mengingatkan, Pak Punten, undang-undang nggak boleh bagi-bagi uang, termasuk money politik. Bukan kata saya, nih kayak regulasinya. Ada aturan pasal sekian, ayat sekian. Seperti itu. Tapi dalam LHP dituangkan bahwa Bapak ketika melakukan pengawasan, menyaksikan, melihat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Pak Ena dengan bagi-bagi, misalnya dengan punya rencana untuk membagikan uang. Tapi pada waktu saya sudah cegah dengan mengingatkan yang bersangkutan dan memperlihatkan aturan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Ena. Jadi jelas di situ. Oh, misalnya di desa mana ini? Yang rawan desa mana ini? Kalau di itu besi. Besi. Mana yang dari besi? Ada Yang izin ya. Yang ada di sini. Dari mana kan? Bantarwaru. Misalnya di Bantarwaru tuh ya. Bikin LHP di Bantarwaru. Kasus seperti tadi. Tuangkan. Di sana kan siapa namanya?
Iprosin Bu. Iprosin. Temannya Bodrexin namanya Iprosin. Nama obat itu Iprosin. Iprosin. Bodrexin, napasin. Apa ya. Jadi misalnya, nah, ketika kasus tadi yang saya sampaikan terjadi di lapangan, nanti Bapak Ibu menuangkan di LHP, tuangkan seadanya bahwa termasuk tindakan Bapak Ibu melakukan pencegahan, tulis di sini. Betul, hampir terjadi pelanggaran, hampir diduga akan melakukan pelanggaran. Bahasa kan diduga ya, diduga akan melakukan pelanggaran. Tapi misalnya Pak Iprosin sudah melakukan pencegahan dengan melakukan tadi, memperingatkan dan menyampaikan regulasi terkait dengan larangan. Itu disampaikan. Nanti ketika sampai ke kecamatan dibaca oleh komisioner, oh ini di Bantarwaru ini hampir kejadian ya, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan oleh PKD. Jadi bisa kelihatan. Ya, jadi kelihatan nanti daerah mana saja, desa mana saja yang muncul dugaan-dugaan pelanggaran tapi mampu ditekan, dihilangkan oleh teman-teman PKD. Jadi kelihatan nantinya. Jadi jangan karena sudah selesai nihil, baik-baik saja. Jangan seperti itu. Kalau memang di lapangan terjadi problem dan Bapak Ibu berhasil menyelesaikannya, tuangkan di situ. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ternyata di sini banyak banget ini apa sih dugaan pelanggarannya, tapi ini keren nih PKD-nya, Yahweh sukses. Ini bisa jadi nilai plus, poin plus. Ya, seperti itu. Hah? Foto yang dicantumkannya. Foto apanya? Foto untuk HP-nya. Ya. Karena kan itu belum terjadi. Ya, nanti disampaikan ya. Jadi gini ya. Ya. Jadi catat dulu ya. Semuanya catat. Sekecil apapun ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan, catat dan tuangkan, narasikan di HP secara singkat. Untuk didramatisir. Ulah juga koran deh. Ya. Jadi jangan misalnya uraian singkat pengawasan. Pada hari itu hujan besar. Misalnya gitu ya. Pas itu saya berlari terengah-engah. Ya, itu. Jadi dinarasikan. Jadi singkatnya begini. Deskripsikan kejadian pengawasan Bapak Ibu sehingga dinarasikan dalam LHP. Deskripsikan, tergambarkan. Jadi nanti teman-teman kecamatan termasuk kabupaten, walaupun hanya membaca narasi dari Bapak Ibu dalam LHP, kita sudah bisa menggambarkan kejadiannya. Wah, seperti ini kejadian di desa Bantarwaru. Misalnya seperti itu. Catat. Ya, sekecil apapun catat. Kemudian berbicara LHP ini harus punya kekuatan hukum. Tidak hanya kertas 2 lembar terkait dengan narasi yang Bapak Ibu lakukan, bercerita terkait dengan di lapangan. Maksud punya kekuatan hukum ini adalah teman-teman tuliskan melakukan pengawasan apa, siapa yang diawasinya, kapan, jam berapa, ada kejadian apa, tuliskan semua di sana. Untuk menguatkan bahwa Bapak Ibu itu betul melakukan pengawasan dan menyelesaikan masalah yang terjadi ketika melakukan pengawasan, nanti ada dokumen foto yang harus disimpan dalam lampiran. Oh bener, nih si akan teh tinggal karena foto regulasi misalnya ayat fotona, atau misalnya kalau perlu mau divideokan juga tidak masalah, yang penting ada dokumentasi berupa berita foto ataupun misalnya video. Itu nanti akan memperkuat bahwa Bapak Ibu itu bekerja. Kalau masalah bekerja, saya yakin Panwascam, kemudian Bapak Ibu semua pasti bekerja. Apalagi kalau sudah dapat instruksi, apalagi kalau sudah dibeberem kecamatan, secepatnya laporan BNPA dan lain sebagainya. Saya yakini betul teman-teman bekerja. Tapi jangan terlena karena teman-teman sungguh-sungguh bekerja, teman-teman lupa untuk terlihat bekerja. Ya, saya meyakini betul teman-teman bekerja 100%. Tapi tak kalah penting juga teman-teman harus memperlihatkan bahwa teman-teman itu terlihat kerja. Dengan apa? Dengan dokumen. Tadi kan saya bilang,
mau berdarah-darah, mau menangis-nangis depan saya, depan Panwas kecamatan, menyampaikan kinerja saya seperti ini, saya sampai saya jatuh, pingsan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada bukti di LHP, itu dianggap tidak bekerja. Makanya sangat penting sekali. LHP itu nilai kita untuk melihat kerja ataupun tidak gampang. Tidak mesti kita berkoar, tidak mesti kita sidak satu persatu sebenarnya. Lihat aja dari LHP. Ya. Kemudian untuk melakukan sosialisasi itu pun dokumentasikan. Misalnya tanpa sepengetahuan Panwas kecamatan, bapak-bapak lagi mancing, ngariung limaan. Ternyata menerangkan pemilu terkait regulasi, ya Kang, kayak pemerintah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sosialisasi walaupun lingkup kecil, foto dokumentasikan, jadikan berita foto, sampaikan ke Panwas kecamatan. Nggak mesti berupa LHP, berita foto saja, sampaikan. Jadi jangan sampai kerja teman-teman, kerja keras teman-teman itu dianggap tidak bekerja karena tidak ada bukti yang akurat. Nah, memang sangat penting sekali berbicara bukti. Ya. Itu terkait dengan LHP. Karena memang berbicara LHP ini masih simpang siur kadang-kala ya. Kalau saya simpel saja sih, berbicara LHP sedetil apapun yang terjadi di lapangan catat. Kalau ada dugaan apa, kira-kira pasal naon yang lepas pelanggaran ini apa? Cari pasalnya, uraikan. Sudah. Jadi nggak mesti banyak, aduh cara buat LHP seperti apa sih? Nggak usah sebenarnya. Karena LHP intinya ya kerja kita, apa yang kita awasi, ada pelanggaran ataupun tidak. Kalau ada tindakan anu dilanggar nanti naon, pasal anu dilanggar naon, sesuai dengan tindakan itu. Jadi memang tidak mesti lagi bertanya, aduh cara buat LHP itu seperti apa sih, harus bagaimana sih. Yang penting ada tema dan judul ketika teman-teman melakukan pengawasan. DPSHP ya fokus berarti terkait DPSHP. Kalau dulu terkait dengan DPD ada nggak itu? Coba lantai pendukung Ada yang turun nggak dari teman-teman PKD? ada besi Sama besi. Ganda besi sama besi itu beda ya? beda Yang buntu mana? Buntu mana? Buntu ada ya? Masih ada buntu ya? ada Masih ada. yang punya supeng Kok masih ada? Sekarang tanyanya masih ada loh. Iya, soalnya jarang terdengar gitu, jarang terniang gitu ya. Kalau dulu sering banget besi buntu itu sering muncul waktu tahun 70-80-an. Salah lahir ya Pak. Orang berkelahi Seperti itu. Tadi sudah ya. Pertama tadi terkait dengan strategi Bapak Ibu untuk melakukan pengawasan. Kerja keras tidak cukup tapi harus kerja cerdas dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi. Kemudian yang kedua LHP tadi. Berkenaan dengan LHP sedetil apapun catat. Jangan lupa dokumentasinya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ibu ini termasuk rawan ya. Rawan di mata kabupaten juga ya. Iya. Yang ketiga itu terkait dengan integritas dan netralitas. Ya, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan teman-teman berkenaan dengan netralitas dan integritas. Karena kalau saya umpamakan, ketika teman-teman sudah memilih dengan cara melamar menjadi PKD, termasuk teman-teman Panwascam, itu berarti siap dengan berbagai konsekuensi. Ya kan? Jadi jangan mengeluh. Aduh saya capek. Aduh gini gaji nanti sakit dan lain sebagainya. Aduh lo pada mau ke, aduh lo pada hewan dan lain sebagainya. Karena ketika kita melamar, ya. Ya. Karena ketika kita melamar, artinya kita kan ini pilihan kita loh. Kita kan ketika melamar ini harapannya apa? Lulus kan? Masuk. Artinya tidak boleh mengeluh lagi dengan apapun yang terjadi ketika sudah dinyatakan lulus. Seberat apapun beban, kalau dibawa happy itu akan indah, akan enjoy. Karena sebenarnya gini ya, kerja-kerja penyelenggara pemilu itu tidak ada yang enak sebenarnya, tapi banyak yang mau. Karena ada kepuasan tersendiri. Saya yakin itu betul. Ada
Ada kepuasan, ada kebanggaan tersendiri dari personal masing-masing. Baik itu di level kabupaten, kecamatan, PKD, bukan karena masalah materi. Materi sami wae. Kabupaten, kecamatan, ketika ke anggaran yang dicair. Kadang kita harus nonggok, pergi kemana-mana, ke Bandung, ke Batam, kemana, pakai uang siapa? Uang sendiri. Karena di anggarannya nggak ada. Jadi sama kalau masalah itu sih. Cuman beda di tanggung jawabnya saja. Jadi lebih ke bawah, lebih spesifik, tapi sebenarnya lebih besar. Resikonya. PKD yang paling sambil sampingnya cari jodoh tuh, ada motif orang Iya. yang perawan. Sambilan patroli itu. Iya. Itu kepuasan tersendiri. Pak. Tuh, ya. Ini Sadar. yang paling berharga itu adalah nama kita sudah Tercatat, tercatat dalam sejarah ikut demokrasi terlibat secara langsung. Artinya kita terlibat secara langsung. Walaupun ketika jadi pemilih pun sama, itu terlibat secara langsung. Tapi minimalnya kita mengawal dan mengikuti prosesnya dari awal sampai nanti kita tuntas masa kerja. Nah, berkenaan dengan integritas dan netralitas, ini jangan sampai nanti teman-teman mau dan mudah diiming-imingi ya. Jangan sampai ke masyarakat menyampaikan nggak boleh politik uang, ini nggak boleh terima ini, tapi PKD maka dia kajian dikoordinir. Jangan seperti itu ya. Tetap ya. Karena memang harus ingat kembali ya, ketika kita sudah dilantik, disumpah, kita itu seperti masuk rumah kaca. Ini masih dalam ya, kacanya sedikit. Kalau masuk penyelenggara pemilu, mau jajaran KPU ke bawah, mau Bawaslu ke bawah, itu saya utamakan masuk rumah kaca. Orang bisa melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sikap, tindakan, ucapan ini akan dilihat oleh semua orang, oleh publik. Kalau sama PKD dan mau dilaporkan, tidak. Sampai PTPS pun masyarakat berhak untuk melaporkan ketika ada penyelenggara pemilu, dalam hal ini jalan pengawas pemilu yang tidak netral, yang integritasnya tercoreng, yang menerima money politik dan lain sebagainya. Ini tidak hanya terbatas sampai pengawasan, tidak. Ucapan kita, sikap, tindakan ini akan selalu dipantau. CCTV kita itu masyarakat publik yang bisa kapanpun mereka melaporkan kita. Tidak ada kadaluarsanya. Beda dengan penanganan pelanggaran 7+7 belas hari. Lebih dari itu kan bisa kadaluarsa. Kalau untuk kode etik, sekalipun kita sudah nanti sudah beres menjadi PKD, ketika ada yang melaporkan, buktinya ada, itu bisa diproses. Makanya kita harus hati-hati. Dan berbicara apes itu tidak ada kalendernya. Oh sekarang kita aman nih gitu ya. Esok lusa dan berikutnya kan tidak ada yang tahu. Makanya tetap waspada, tetap ingat dengan sumpah dan jabatan kita, terutama terkait dengan netralitas dan integritas kita yang terus jangan sampai kita tergerus dengan tahapan-tahapan ataupun misalnya ada ancaman ataupun intimidasi dari pihak yang lain. Karena saya meyakini betul, saya pun nggak enak diawasi. Mah di mana? Sama siapa? Lagi apa? Itu kan diawasi suami nggak enak. Bapak-bapak senang nggak kalau ditanya Pak di mana? Satu juga. Sama siapa? Kan Sampai gitu. baru ngawasin lagi. Pompa itu. Sawah. Tapi Dari jangan sawah. jangan sampai jadikan alasan. Mau kemana Pak? Mau rakor di Panwascam. Nah ini yang banyak alasan begini nih. Jangan seperti itu. Kadang-kadang piketnya minta malam nih, Bu. Saya curiga loh, udah minta piket malam tuh saya curiga ini. Bikin LHP Pak, LHP sama foto ada. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pasti, jadi pengawas pemilu itu akan menjadi sorotan. Ya, siap untuk tidak disukai, siap untuk tidak disenangi. Karena kita pun, karena kita pun posisi diawas itu paling tidak enak. Tapi saya katakan teman-teman bisa berhasil ketika mengawasi KPU dan KPU risih dengan teman-teman. Berarti Anda berhasil. Kalau misalnya teman-teman jajaran KPU tidak merasa risih, berarti anak teman-teman tidak berhasil. Itu pasehan. Kenapa? Karena untuk di pemilu sekarang ini beda dengan pemilu 2019. Kita betul-betul waskat, pengawasan melekat.
Kenapa? Karena kita tidak pegang data apapun. Jadi betul-betul harus begini. Melihat, memastikan gue data nggak punya, aplikasi dikasih pun tidak bisa dibuka. Di level kabupaten pun mereka selalu risih. Gua tuh tong diawasi di gila-gila ting sampai di keongan dia. Tapi nanti itu arena, emang gue enak ngawasin nggak dikasih data. Tapi sama aja. KPU tidak enak karena dipelototin, kita pun nggak enak ngawasin nggak dikasih data. Akhirnya kerja-kerja kita kan terkendala, tidak maksimal. Udah molototan, udah moto. Coba kalau ada data, KPU pegang, kita pegang. Ketika melakukan pencocokan kan enak. Oh sama gini, udah. Sekarang kan enggak, harus begini. Belum urusan BNBA, ya, binding by address. Ketika teman-teman ada instruksi dari kecamatan, tolong harus dapat BNBA-nya terkait dengan misalnya kemarin apa, yang MSMS, harus dapat. Nah orang beres mana? Ya sudah. Kalau memang teman-teman tidak dikasih oleh PPS, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena akan lebih salah lagi ketika teman-teman memperoleh data dengan tidak sah, dengan legal, dengan ilegal. Misalnya nyuri-nyuri foto dan lain sebagainya, padahal itu tidak boleh. Ya, jadi kalau misalnya di lapangan teman-teman tidak dapat, sampaikan ke Panwascam. Salah tidak, nanti akan menjadi catatan buat teman-teman Panwascam. Oh, dari 19 desa ini ternyata tidak dapat data. Panggil, kenapa tidak dapat data? Ini kan disampaikan, itu akan menjadi catatan dan evaluasi kita. Begitupun nanti dari kecamatan ke kabupaten, kita tidak memaksakan harus wajib. Kalau memang itu tidak boleh, jangan sampai kita memperoleh data dengan cara yang tidak baik. Karena nanti kita yang kena batunya. Bagaimana kalau balik dilaporkan kita? Karena pengambilan data tanpa seizin dari yang punya, seperti itu. Jadi jangan bosan untuk terus koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman kecamatan. Ketika ada kendala sampaikan. Karena ada istilahnya pembinaan. Kita tuh ada pembinaan. Ketika ada Panwascam Murada Bager, tidak lantas dikasih peringatan, kita lakukan pembinaan. Begitupun nanti ke bawah teman-teman PKD, nanti PKD ke teman-teman PKD. Sebenarnya yang hebat itu kecamatan dibanding kabupaten. Kabupaten cuma punya berapa? 76 personil. Yang langsung mengait ke kabupaten itu hanya Panwascam 76. Nah kalau Panwascam berapa? PKD aja sudah berapa? 19. PTPS berapa nanti di kecamatan itu? Nah itu banyak banget. Itu baru satu kecamatan. Jadi kalau misalnya Bawaslu dia mau ke Panwascam, karena personilnya sedikit. Kalau Panwascam anak buahnya banyak sampai PTPS. Jadi boleh demo ibu. Rofi nggak turun-turun Rofi. Apa gajinya? Nah itu termasuk saya setuju tuh. Saya setuju kalau tambah gaji termasuk Bawaslu juga minta tambah. Jadi seperti itu ya. Harus siap untuk tidak disukai, tidak disenangi, dan pasti Panwascam, PKD, sama PTPS adalah orang-orang yang paling dicintai oleh parpol dan caleg ketika menjelang kampanye dan pemilihan suara. Setelah itu bubar lagi. Setelah itu nggak dicintai lagi. Karena yang langsung mengawasi itu ada teman-teman Panwascam ke bawah. Jadi jangan sampai teman-teman tergiur. Itu yang saya ingatkan. Karena mereka pasti mendekati teman-teman. Entah itu untuk ngelobi ketat-ketatin lah. Dilonggaran. Kan mungkin kewenangannya di situ. Karena kalau berbicara mengubah suara nggak mungkin lah. Kita hanya mereka pasti ngelobi dan mendekati teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang sudah disumpah, yang sudah dengan niat tulus ikhlas untuk mengabdi pada negara, khususnya di Likud, ini ternodai hanya dengan iming-iming ataupun intimidasi dari para peserta pemilu, para tim sukses, para tim kampanye, dan sampai seperti itu. Karena memang sasaran empuk ya Panwascam PKD.
bermain karena memang langsung bertemu dengan temannya, dia teman kecamatan. Beda dengan Bawaslu. Bawaslu hanya mendapatkan informasi berdasarkan hasil pengawasan kecamatan Ligung ABCD, berdasarkan hasil pengawasan kecamatan Sumberjaya ABCD. Setelah itu mungkin kita dari hasil monitoring dan sidak, begitu sidak langsung ke desa nanti, karena kita tidak hanya di kecamatan, sidak ke desa-desa, kemudian nanti menanyakan ke masyarakat terkait kinerja teman-teman. Begitupun ke Panwas Kecamatan. Jadi kadang-kadang kita turun itu bukan untuk memantau PKD, bukan. Memastikan hanya, masih kerja Panwas Kecamatan, benar nggak sih? Ngasih arahan tidak sih? Ngasih pencerahan tidak sih ke teman-teman? Seperti itu. Karena kalau bekerja profesional, saya meyakini betul teman-teman sudah di BIMTEK. Kemudian untuk pengetahuan gampang, Google, tinggal Google. Problem kasus apa, klik gampang. Regulasi terkait apa, pemilu 2024, tinggal dibuka. Ada Perbawaslu, ada PKPU, ada Undang-Undang 7. Itu sangat mudah sekali untuk mencari informasi terkait regulasi. Tidak lagi menjadi kendala seperti dulu kalau sekarang. Yang terpenting adalah cara memahami. Itu yang harus disamakan dengan teman-teman kecamatan. Saya sering menyampaikan, kebetulan saya Korwil 5. Jadi saya tuh Korwil di Cikincing, Cingambul, Masuki, Malauska, Bantarujen. Kalau saya sering menyampaikan begini. Sekarang tahapan DPSHP, bahwa selalu regulasi terkait dengan DPSHP. Baik di print, nanti di kantor kecamatan kita di print, dikecilkan, atau disimpan di handphone, di screenshot. Ketika nanti ada problem di lapangan, kita tinggal buka. Jangan pernah malu ketika kita menyampaikan terkait regulasi dengan membaca. Aduh gengsi, saya kan pengawas, pura-puranya pokoknya jangan. Ya sampai nanti aturan akan balik ke diri kita sendiri. Kalau saya seperti itu, saya sering menekankan ke teman-teman staf juga, kalau mau ke lapangan, sebelum kita ke lapangan, minimal kalaupun tidak hafal, kita bawa, oh DPSHP itu yang harus diawasi ABCD, fokus pengawasan. Oh yang tidak boleh itu ABCD, oh yang boleh itu ABCD, itu kita sudah tahu. Minimal itu saja dulu, pertahapan. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu, minta ke Panwas Kecamatan. Pak, apa sih fokus pengawasan tahapan ini? Kita minta dituliskan supaya kita kerja-kerja di lapangan tidak offset. Minta regulasi Undang-Undang 7-nya pasal sabaraha sih Pak? PKPU-nya sabaraha, Perbawaslu-nya sabaraha. Nanti dicatat oleh Bapak Ibu semua atau di screenshot ataupun bisa ada regulasinya. Ketika ada kasus, dibaca saja nggak apa-apa. Dibaca saja nggak apa-apa. Nanti kalau kamu kata siapa? Jangan bilang kata pengawas kecamatan, kata regulasi. Nih. Jadi jangan pernah selalu kamu nadi, itu nggak boleh Kang. Mungkin tidak salah, tapi lebih tepatnya regulasi Undang-Undang 7 2017 pasal 28 itu dikatakan nggak boleh. Kalau misal sudah diingatkan, dilihatkan regulasinya masih ngotot, menyamanggakan, abi mangga uningakeun atos, masih antarang atos. Apun teu panginten da abi mah kedah laporan kan di luhur, dicatat atuh kejadian ayeuna. Jadi harus punya senjata. Entong ngali gincing, pelimis, karena mau cari jodoh ya. Lengkap pelimis gitu. Jangan sampai nanti regulasi ketinggalan. Ya. Termasuk saya sendiri ketika ada yang tanya, Bu ini pas saya cari dulu. Saya nggak pernah malu ketika saya tidak tahu. Daripada saya salah ngomong, nanti orang kata Bu Ida Bawaslu bla bla bla. Nanti saya alih-alih harus menyelesaikan masalah, malah menambah masalah atau bahkan menyesatkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya selain dari keberanian dan kepiawaian kita dalam berbicara, regulasi jangan lupa. Jadi tidak dikit-dikit kata Panwas Kecamatan, kata Panwas Kabupaten, kata Bu Ida, kata Pak Munadi, kata Pak Ena misalnya.
Nggak seperti itu lagi, tapi betul-betul kita kerja bukan untuk panwasa, tapi kita akan menuruti perintah dari regulasi. Makanya saya waktu wawancara teman-teman kecamatan, pengawas pemilu yang berintegritas itu punya ciri 2 hal. Yang pertama, melakukan apa yang tercatat dalam regulasi, dan yang kedua, mencatat apa yang dilakukan. Kalau penyelenggara pemilu sudah melakukan 2 hal, berarti penyelenggara pemilu itu berintegritas. Kalau berbicara penyelenggara pemilu, bukan ke masalah personal lainnya. 2 hal. Kita sudah melakukan apa yang tercatat dalam regulasi, dan kita selalu mencatat apa yang kita lakukan. Selesai. Berarti kita adalah pengawas pemilu yang benar. Cuma 2 hal. Hapuslah pilih panjang ting. Barangkali ada problem, mau bercerita, mau sharing, maka sekiranya saya bisa jawab, saya jawab. Kalaupun tidak, nanti saya PR-kan. Itu saja.